Saya melihat hari ini ada kesenjangan yang luar biasa. Hari ini ada kesenjangan ini. Bupatinya gagah tapi pendoponya udah gak gagah sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da. Yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Kabupaten Lamongan, terutama Bapak Bupati yang saya hormati, dan Bapak Wakil Bupati, Pak Dandim. Terlihat ini Ketua DPRD sekaligus Pak Amin Husni yang merupakan sesepuh PMII di Jawa Timur dan nasional. Oh, Bu Kartika ketok sampean. Ini rakyat. Oke. Para kiai sesepuh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, kalau ada seluruh jajaran pengurus PMII yang masih aktif, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah pergerakan mahasiswa Islam Indonesia ini punya tanggung jawab untuk selalu bergerak, karena namanya pergerakan. Jadi pergerakan itu punya tanggung jawab dan konsekuensi untuk selalu bergerak. Bergerak dalam rangka menjadi bagian dari proses perubahan sosial, baik sosial politik, sosial ekonomi maupun sosial keagamaan. Karena dulu semboyannya adalah avant-garde dari agent of social change. Seingat saya dulu begitu waktu LKD. Jadi avant-garde dari agent of social change itu adalah jiwa pergerakan yang ada di dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Dan dilihat dari pencapaian beberapa kader PMII, terlihat masih sangat bergerak. Terbukti dengan banyaknya kader-kader PMII yang masuk dalam jajaran proses perubahan bangsa dan negara dengan skalanya masing-masing, baik skala nasional maupun skala lokal. Dalam kancah internasional juga ada beberapa kader. Cuman yang agak miris ini yang mahasiswa. Jadi pergerakan yang miris itu yang mahasiswa. Karena apa? Di beberapa perguruan tinggi mahasiswa ini berubah menjadi siswa. Dan ini butuh sebuah kebijakan dan keberanian yang luar biasa. Karena perubahan dari mahasiswa menjadi siswa ini adalah sesuatu yang cukup menjadi problem tersendiri bagi orang-orang pergerakan. Yang namanya mahasiswa itu adalah sebuah konsep di mana yang maha itu memang tidak bisa lagi diatur dengan yang bukan sesama yang maha. Jadi mahasiswa ini agak miris juga. Kenapa? Karena tiba-tiba mahasiswa harus mengerjakan diktat-diktat yang dulunya adalah pekerjaan siswa. Mencatat kembali, mulai masuk harus dengan 75%. Itu kan siswa. Itu kan siswa.
Yang harus menunjukkan absennya itu siswa. Yang harus masuk dengan jam tertentu, yang akhirnya waktunya habis untuk menuruti ruang fakultatif yang kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya Muhammad Rasulullah. Ya Allah, la quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata. La haula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marbadda masratul qaimat Muhammadur Rasulullah wa mudul rafi wa mudul innaka la tukhlifu. Ya, sebelum saya melanjutkan yang tadi saya sampaikan, saya melihat hari ini ada kesenjangan yang luar biasa. Hari ini ada kesenjangan ini. Bupatinya gagah tapi pendoponya udah gak gagah sama sekali. Ini bupatinya gagah, visioner, tapi tidak didukung oleh pendopo yang nggak visioner. Ini sudah nggak. Ini lebih besar joglo saya daripada pendopo ini. Ini kayaknya Pak Ketua DPR harus mulai membicarakan dengan yang berkepentingan ini untuk ini dirubah lah, masuk pendopo jelek begini. Dianggarkan Ketua Dewan, malu kita, nggak enak lah. Apa kalau nggak bisa bangun ditopang sama perantauan? Ini tiangnya gede tapi atapnya pendek, ini nggak cebol. Ganti udah besok. Enggak, saya ini kebetulan banyak berkeliling dari pendopo ke pendopo, dari rumah dinas ke rumah dinas. Ini sudah jelek ini pendoponya ini.
Iya bener nih, udah nggak layak ini. Yang bagus Lamongan itu, Lamongan Laskar Joko Tinggi, laskarnya Joko Tinggi, pendoponya kayak begini. Nah kalau lampu gantungnya sih masih bagus, itu enggak apa-apa. Ini udah jelek Pak Bupati, nggak enak saya, nanti akan saya foto nih. Tak kirim pendopo yang udah nggak layak ini. Bener lah, kasih kebanggaan kita ya, sebagai warga Lamongan kalau pulang lihat pendoponya bagus kan. Yang lain biar dibangun sendiri lah, yang penting penjenengan bangun pendopo sebelum bangun yang lain. Sebelum bangun jalan, bangun gang, bangun pendopo dulu. Yang bagus, cari kayu yang beneran, jangan kayu yang ditutupi kayak begini. Ini udah zaman Pak Farid udah begini ya. Ini kan tinggalan lama, ini udah nggak bagus. Pemilihannya sudah pemilihan langsung kok. Pendoponya model pendopo tunjukan. Salah. Bener ini. Apa yang salah tadi saya itu datang itu perasaan ada yang salah ini. Ganti. Penjenengan Pak Jokopur di ketua DPR ketok ini. Bikin pendopo nggak nyampe lah, 10 miliar nggak nyampe. Anggaran 10 miliar itu kecil. Piro cari mau Lamongan angga jadi gini, jadi distribusi kader pergerakan kita masih bisa lihat cukup luar biasa, apalagi semenjak kemudian apa yang dulu pernah dibicarakan sebagai civil society itu menemukan jangkarnya, dan kebetulan PMII itu afiliasi ideologisnya adalah ke Nahdlatul Ulama, di mana Nahdlatul Ulama itu seluruh ajaran agama itu punya jangkar sosiologinya. Orang mati yang mestinya sendiri itu punya mekanisme sosiologi, pitung dinan, telung dinan. Jadi kalau nengok orang mati di NU itu golek rombongannya wong mati itu masih banyak untuk sikap politik langsung. Orang berdoa itu sendiri juga nggak apa-apa, tapi di NU, di santri, doa itu bisa membawa rombongan. Istighosah kubro. Wong selawatan itu kalau di NU bisa membawa rombongan, mestinya selawatan kan sendiri-sendiri juga cukup. Tapi di tangan santri, selawatan itu bisa membawa rombongan. Lamongan bersolawat, mulai yang hitam-hitam sampai yang putih-putih komplit. Yang putih-putih Habib Syekh, yang hitam-hitam mafia solawat itu. Oh ini itu komplit. Jadi sebenarnya PMI ini distribusi kadernya begitu politik langsung, itu cukup bisa mewarnai di mana-mana. Karena ideologisasinya adalah ideologisasi yang punya jangkar sosial dan tidak pernah berbenturan dengan antropologis tempat. Makanya kan kemudian banyak juga yang akhirnya menduplikasi gayanya santri. Cuman di mahasiswanya itu tadi yang saya katakan agak bermasalah. Gitu. Jadi turun grade mahasiswa kemudian jadi siswa. Dan kadang juga sesepuh PMI menikmati keadaan mahasiswa yang culun-culun gitu, dinikmati. Tiba-tiba sudah ada diktatnya, dosennya masih datang, kan lucu. Dulu itu kan orang kuliah itu kepada dosen, ilmuwan. Begitu para ilmuwan itu lelah karena terlalu banyak mengajar, diktat dikeluarkan. Maka ketika diktatnya datang, dosennya nggak perlu datang mestinya. Ini sudah diktatnya datang, dosennya datang, absennya mencekik lagi, kan ini masalah ini. Loh. Iya, dulu Imam Syafi'i ngajar semua datang. Begitu Imam Syafi'i capek nggak bisa kemana-mana, nulis. Maka orang Indonesia bisa ngaji tanpa harus datang Imam
Syafi'i tapi ngaji kitab Ar-Risalah. Terus kemudian apa ada kemudian absen? Enggak ada. Nah, ini problem mahasiswa ini sahabat-sahabat yang sudah senior ini harus memperjuangkan itu. Janganlah kemudian mahasiswa habis waktunya untuk menempuh sebuah rutinitas yang kadang nggak ada pertanggungjawaban sosialnya. Waktunya habis. Kalau tidak mau dibilang merampok waktunya mahasiswa, absen datang, kalau 75% nggak masuk, nggak bisa ikut ujian, tiba-tiba kemudian kalau kelulusannya telat di DU, ini udah nggak layak. Itu sudah era yang harus cepatnya ditinggalkan, karena itu era kolonial itu sebenarnya. Itu era kolonial. Ini mungkin ada juga di sini yang presiden mahasiswa ada presiden mahasiswanya masih ada. Ini yang mahasiswa masih ada di sini. Mahasiswanya masih ada. Nah, itu perjuangkan. Jangan cuman ngopi aja, jangan.